Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi keimanan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, mari kita baca bersama dahulu surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, ini bacaan dari surat At-Taubah ayat 105. Kita lihat dulu ada hukum bacaan, hukum tajwidnya di sini. Yang pertama, mem mati bertemu dengan wawu. Mem mati bertemu dengan wawu. Ini berarti dibacanya amalakum wa rasuluhu. Amalakum wa rasuluhu. Memnya dibaca jelas. Mem mati bertemu wawu itu idhar syafawi. Mem mati bertemu wawu idhar syafawi, memnya dibaca jelas. Kemudian yang kedua ada mem mati bertemu dengan ba. Fayunabbi'ukum bima. Mem mati bertemu dengan ba. Ini namanya ikfa syafawi. Kemudian yang selanjutnya nun mati bertemu dengan ta. Bima kuntum. Nun mati bertemu dengan ta. Ini bacaan ikfa hakiki. Kemudian mem mati bertemu ta. Kuntum ta'malun. Ini juga sama dengan ini tadi, memnya dibaca jelas idhar syafawi. Ini idhar syafawi. Kemudian kita baca terjemahnya dari surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini terjemahan dari surat At-Taubah 105. Paling atas ini kita tahu bahwa kita disuruh untuk bekerja. Ini sudah secara eksplisit ya, tidak perlu dibedah lagi. Secara eksplisit Allah SWT menyuruh kita untuk bekerjalah kamu. Kita disuruh untuk bekerja. Maka Allah akan melihat pekerjaan kita. Begitu dengan Rasul dan para orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini dari terjemahannya dari surat At-Taubah 105. Yang secara eksplisit kita disuruh untuk bekerja. Bekerjalah kamu. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Silakan dilihat, diperhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Gambar nomor 1 dan 2 ini gambar seorang yang bekerja keras. Ini simbol dari bekerja keras, karena Allah memang memerintahkan kita untuk bekerja keras. Seorang bapak yang memikul ini beban berat ini ya, dia berjalan, tentunya sangat berat ini. Ini simbol dari sebuah kerja keras. Ini juga seorang anak kecil yang membawa kayu, juga menyiratkan kepada kita bahwa anak ini bekerja keras. Tapi lihat gambar yang ketiga dan keempat. Ini anak-anak muda yang tentunya masih gagah perkasa, masih kuat, tapi mereka mengamen. Ini seperti ini. Yang keempat, ini seorang yang
belum begitu tua dibandingkan dengan yang gambar nomor 1 tadi, tapi bapak ini juga menengadahkan tangannya meminta di sebuah trotoar. Ini gambar-gambar yang ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Lalu kalau kita sudah baca terjemahannya, apa isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 105 tadi? Yang pertama, jelas sekali tadi kita diperintahkan untuk bekerja keras. Allah memerintahkan kita untuk bekerja keras dan melarang meminta-minta. Kita disuruh oleh Allah untuk bekerja keras dan dilarang meminta-minta. Tidak seperti pada gambar yang nomor 3 dan 4 ini. Dia masih mampu bekerja tapi dia meminta-minta. Kemudian yang kedua, manusia itu akan kembali menghadap Allah dengan membawa bekal berupa hasil kerja selama di dunia. Kemudian isi kandungan yang ketiga dari surat At-Taubah ayat 105 adalah Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah SWT. Allah tahu yang gaib maupun yang nyata. Kemudian yang keempat, Allah itu memberi balasan. Allah akan memberi balasan kepada manusia atas apa yang dilakukannya selama di dunia. Ini isi kandungannya dari surat At-Taubah ayat 105. Kita lanjutkan. Kenapa Allah itu menyuruh kita bekerja keras? Karena bekerja keras itu adalah sangat bermanfaat untuk manusia. Manfaatnya yang pertama, dengan bekerja keras seseorang akan menjaga kehormatan dirinya. Kalau seseorang itu tidak mau bekerja keras, tidak mau bekerja, malah hanya meminta-minta, maka dia menjadi orang yang tidak terhormat. Kalau kalian perhatikan tadi, pengemis di pinggir jalan atau orang-orang yang mengamen, yang hanya meminta-minta itu mereka tidak memiliki kehormatan diri. Sedangkan orang-orang yang bekerja, meskipun kadang hasilnya kurang sesuai dengan yang diinginkan, maka orang-orang itu memiliki kehormatan diri, harga diri, kehormatan diri. Ketika seseorang itu mau bekerja keras, maka dia memiliki kehormatan diri. Yang kedua, ketika seseorang bekerja keras, itu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita bekerja keras, insya Allah akan dipenuhi rezeki untuk kita. Kalau kita mau bekerja keras, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kita bekerja keras, kemudian diiringi dengan berdoa tentunya, dengan ibadah kepada Allah, dan kemudian bertawakal pada Allah, maka Allah pun akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sebagaimana burung yang pagi harinya itu lapar, kemudian dia berangkat mencari makan, terbang ke sana kemari, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Allah yang memenuhi kebutuhannya untuk makan. Allah yang memenuhi kebutuhan si burung itu. Karena burung itu butuhnya hanya makan sampai kenyang, Allah memenuhinya. Karena Allah yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Misalnya lagi cicak yang ada di dinding, dia itu hanya kesana kemari di dinding, tapi Allah mencukupkan rezeki untuk dia. Ada nyamuk yang datang, kemudian si cicak itu menangkapnya dan memakannya. Allah yang menjamin rezekinya. Nah, ketika cicak yang tidak bisa kemana-mana, hanya di dinding-dinding saja, kemudian burung saja dipenuhi rezekinya, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, apalagi manusia yang diberi akal, yang mau bekerja, maka dia harus bekerja, dan kemudian Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, bekerja itu adalah sarana beribadah kepada Allah. Ketika seseorang itu bekerja, maka dia sesungguhnya sedang beribadah kepada Allah SWT. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah. Itu memperkuat karakter, tidak roboh karakternya. Ketika orang itu bekerja dengan kerja yang keras, maka dia akan memiliki karakter yang kuat. Makanya kita harus berlatih untuk bekerja, tidak mengeluh ketika diberi pekerjaan apa.
Kemudian yang kelima, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah di dalam mengelola alam ini. Allah SWT sudah memerintahkan manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Maka salah satu perwujudannya adalah dengan bekerja, memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini yang Allah sediakan. Itu merupakan wujud bahwa manusia adalah khalifah di alam semesta ini. Allah SWT sudah menjadikan manusia khalifah di atas muka bumi, kemudian manusianya nggak mau bekerja, berarti orang itu, dia itu sudah menyia-nyiakan perintah Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di dalam mengelola alam ini. Maka dengan orang itu bekerja, kalau kita mau bekerja, maka kita sudah memenuhi apa yang Allah jadikan untuk manusia, yaitu menjadi khalifah dalam mengelola alam semesta ini. Ini manfaat dari bekerja keras, karena bekerja itu diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105. Kita lanjutkan. Ini hadis-hadis yang ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis Bukhari. Ini hadis yang pertama, bahwa jika kita memanggul kayu bakar dengan punggung, itu lebih baik daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Meminta-minta itu sungguh Allah itu sangat membenci ini. Allah sangat membenci dengan orang yang meminta-minta kepada seseorang. Maka memanggul kayu bakar dengan punggung kita itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Yang kedua, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberikan kekayaan yang berlebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tangan di atas itu berarti memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau meminta-minta. Jelas sekali kita dianjurkan untuk memberi, bukan untuk meminta-minta. Dan kemudian mendahulukan keluarga kita untuk dinafkahi terlebih dahulu. Ini hadis yang kedua yang memerintahkan kita untuk bekerja keras. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Menjaga kehormatan diri, sebagaimana yang tadi kita bahas, bahwa bekerja adalah salah satu usaha upaya kita untuk menjaga kehormatan diri. Kalau kita mau bekerja, maka Allah akan mencukupkan untuk kita. Siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Merasa cukup, bukan merasa kurang terus. Karena kalau kita biasanya sifat manusia itu ketika diberi sesuatu oleh Allah SWT, dia sudah punya ini, dia masih minta lagi, pengen lagi. Sudah punya sepeda, misalnya dia pengen punya sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, dia pengen punya mobil. Sudah pengen punya mobil, dia pengen minta yang lebih mewah lagi, dan seterusnya. Seringkali kita jumpai manusia itu merasa kurang. Maka kemudian di dalam hadis ini jelaskan, barang siapa yang sudah bisa merasa cukup, Allah akan memberikan kekayaan yang berlebih baginya. Nah, ini bukan soal berapa jumlah harta, tapi bagaimana rasa kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan yang hasil usaha tangannya bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis ini menerangkan bahwa apa yang kita makan yang dari hasil kerja kita itu jauh lebih baik. Itu yang paling baik daripada makanan yang kita hanya diberi, kita hanya apalagi kalau hanya meminta orang lain. Yang paling baik, makanan yang paling baik adalah yang dari hasil usaha atau hasil kerja kita sendiri. Kemudian hadis yang keempat, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil.
Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ini Allah itu sangat menyukai hamba yang bekerja dan terampil dalam bekerja. Maka kita harus mengasah keterampilan kita, mencoba-coba hal yang baru sehingga kita menjadi terampil, karena Allah menyukai hal itu. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan mujahid di jalan Allah. Ini penyemangat kita untuk bekerja dan mengingatkan kembali bahwa kita bekerja adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah mencari nafkah, bahkan kedudukannya disejajarkan dengan seorang mujahid fi sabilillah. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini hadis-hadis yang ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 105 yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja keras. Ini yang terakhir, impian akan bisa dicapai dengan bekerja keras yang teriring dengan doa. Kalau kalian memiliki mimpi, suatu saat nanti saya ingin punya ini, punya itu, suatu saat nanti saya ingin menjadi ini, jadi itu akan bisa dicapai kalau kalian bekerja keras, kemudian mengiringinya dengan doa. Itu yang kita bahas. Terima kasih. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk bekerja keras, dan semoga kita selalu menyadari bahwa ketika kita bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.